Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Agis Kusmawan di channel Kita Bersama. Sudah 2 minggu saya belum bikin video lagi nih. Belum upload lagi video tentang pembahasan ataupun tentang video yang lainnya. Karena kemarin itu 2 minggu yang sangat sibuk bagi saya ya. Jadi saya belum sempat untuk create video lagi untuk teman-teman semua. Nah, sekarang saya sudah menyempatkan lagi waktu untuk khusus bagi subscriber saya maupun kalian yang baru mampir ke sini dan akan subscribe setelah menonton video ini. Saya akan buat video tentang bagian-bagian dari biola. Mungkin di antara kalian ada yang suka biola atau mau belajar tentang biola. Nah, kali ini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari biola yang mungkin bermanfaat bagi kalian, bagi para pemula yang ingin belajar biola. Langsung saja, ini ya videonya untuk Anda semua. Baik, di sini saya sudah punya biola CPN 405 yang beberapa waktu yang lalu saya sudah unboxing. Jadi di dalamnya tuh kalau misalkan kalian mau beli biola, itu ada biolanya dan juga ada yang namanya bow atau alat geseknya. Jadi gak mungkin kalau misalkan kalian beli biola cuman biolanya aja tanpa kasih bow. Jadi gimana nanti mainnya ya? Oke, langsung saja kita sebutkan dulu bagian-bagian dari biola. Nah, yang pertama ini dia bow. Bow itu buat menggeseknya. Nah, mungkin kalian kalau misalkan pemula beli biola dan belum disetting, nanti si bow ini dia harus dioleskan dulu sama rosin. Kalau misalkan nanti belum dioleskan dengan rosin, jadi si bow ini tidak akan menimbulkan bunyi ketika digesek biolanya. Kalau misalkan sudah dioleskan rosin, nanti dia bunyi biolanya seperti ini. Nah, itu kalau sudah dioleskan rosin. Tapi kalau misalkan belum ya, itu tidak berbunyi ya. Nah, itu yang pertama adalah bow. Oke, yang kedua. Nah, di sini bagian atas. Nah, bagian atas itu disebut dengan roll. Ini roll, terus ada peg. Peg ini, peg ada 4 peg. 1, 2, 3, 4. Senar 1 atau disebut juga senar E, senar kemudian senar A, senar D, dan senar G. Nah, ini namanya peg atau putarannya ya untuk mengaitkan si senarnya atau string. Nah, di sini ada peg, kemudian di sini ada box pegnya. Jadi tempat menanamkan atau menancapkan si pegnya. Kemudian di sini di antara neck ini ada yang namanya nut. Ditulisnya NUT ya, itu bacanya nut atau nut. Nah, itu nut ya. Kemudian bagian di sini ada yang namanya sebut dengan string. String atau senar dari biola. Nah, ini ada 4 senar. Senar pertama, yang saya ini kebetulan kemarin putus baru beberapa hari gitu ya. Sudah saya stem, ternyata dia putus dan harus beli lagi nih. Harus modal jajan lagi untuk beli si senar nomor 1. Ini senarnya kalau standar ada 4, senar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nadanya E, kemudian ada A, ada D, dan G. Itu ada 4 senar. Oke, tadi sudah scroll, peg, box peg, kemudian ada nut, ada string atau senarnya. Kemudian di bagian yang hitam ini itu dinamakan dengan fingerboard. Fingerboard. Tempat ya mencet-mencet si nadanya ya, nanti ini dinamakan dengan fingerboard. Ya, yang hitam ini panjang nih. Oke, ini fingerboard. Terus kita ke bagian sini ada yang dinamakan dengan bridge nih. Yang kayu di sini, nah itu namanya bridge.
bridge ini kita juga kalau misalnya kalian beli harus yang kuat lah. Karena kemarin ketika saya beli yang ini kan pecah nih, ternyata build quality-nya tuh berbeda dengan yang ini. Ini lebih bagus, lebih kokoh lah. Ini nama bridge-nya Superior des Piau French. Nah, itulah, sorry kalau salah pengucapan ya. Ini bridge. Kalau misalkan biola ini tanpa bridge, dia suaranya pun keluar sih, tapi kecil, tapi nggak enak gitu. Nah, kalau misalkan belum dikasih bridge di sini, nanti senarnya nggak akan naik kayak gini, tapi lebih turun. Dan ini pun bagian sini akan lebih turun. Maka si bridge ini sangat penting juga peranannya dalam biola. Oke, itu ya. Jadi ini fingerboard dan ini bridge. Nah, dan bagian bawah, bagian sini, oke, kelihatan bagian sini itu namanya tailpiece. Ekor biola. Ini tailpiece di sini. Kemudian di tailpiece ini ada yang namanya fine tuner. Fine tuner tuh bisa digunakan untuk menyetel atau menyetem juga si string biola ini ya. Misalkan kita pengen ngeset si nada si biola ini, selain bisa pakai pegnya, juga bisa pakai fine tuner. Kalau fine tuner ini lebih halus gitu, sensitivitas naik turunnya nada. Kalau misalkan si peg ini dia gede banget nih sensitifnya, dia geser sedikit nadanya tuh geser agak jauh. Nah, kalau misalkan si fine tuner ini dia untuk memindahkan nadanya lebih halus lah, enggak ketika diputar sedikit nadanya pindah jauh melompat, enggak. Nah, kalau di fine tuner tuh lebih halus. Makanya kalau misalkan nanti ketika kalian set atau tuner si biolanya, pakai peg dulu. Ketika sudah mendekati si nadanya, pakai fine tuner biar cepat kalian menyetem dan pas juga gitu. Kalau misalkan pakai fine tuner, oke itu. Tapi kalau misalkan masih jauh ke pas nadanya, itu pakai peg dulu aja. Nanti sedikit lagi baru pakai fine tuner. Oke itu ya. Saya ulang lagi. Ini ada screw, ada peg, kemudian ada nut di sini, ada box pegs. Nah, di sini kemudian string, fingerboard, ada bridge, ada tailpiece, dan ada fine tuner. Oke, sudah tahu? Oke, masih ada, belum selesai sampai situ. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini berdekatan dengan tailpiece, nah di sini ada yang namanya chin rest. Chin rest, artinya chin rest itu tempat si dagu ini kita beristirahat di biola. Kalau misalkan kalian mau tahu, contohnya kayak gini. Jadi si dagu kita diletakkan biar nyaman untuk memainkan biola. Jadi kayak gini, baru kita bisa main dengan nikmat. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah chin rest yang berdekatan dengan tailpiece. Selanjutnya ada yang dinamakan, di sini kan ada lubang nih. Ada lubang, dua lubang ini dinamakan dengan F-hole. F-hole di sini ada dua buah. Nah, F-hole ini nggak sembarang dia fungsinya mengeluarkan suara, tapi ada juga di sini ada goresan nih, ada goresan. Lihat di sini ada goresan. Nah, goresan di sini itu adalah patokan untuk memasang si bridge. Jadi si bridge itu dipasang sejajar dengan coretan yang ada di sini. Ya, itu untuk memasang bridge patokannya. Nah, kalau misalkan si ujung F-hole ini di sini di lubang ini juga nanti bisa digunakan aksesoris lain untuk latihan bow di bridge-nya. Ketika kalian main tuh enggak
atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, nggak geser-geser. Nah itu ada aksesorisnya, bisa dipasang di sini, di lubang hole-nya. Jadi nanti ke atas. Nah itu bagian-bagian dari biola. Nah ada satu lagi bagian biola yang akan saya kasih tahu ke teman-teman. Apa itu? Yang terakhir adalah bagian sadelnya, bagian belakang, tempat mengikatkan si tailpiece ke si body biola. Nah jadi ini yang terakhir juga, bagian yang besar ini itu dinamakan dengan body biolanya. Dan perlu kalian ketahui, ukuran biola ini adalah ukuran 4/4. Jadi untuk dewasa ya ukurannya 4/4 gitu. Ada juga yang 3/4. Nah itu disesuaikan lah dengan usia kita atau postur kita. Kita enaknya di ukuran berapa biola. Baik, mungkin itu saja yang saya bahas di video kali ini, karena saya cuma menjelaskan tentang bagian-bagian biola. Itulah bagian-bagian biola. Buat kalian yang pengen belajar biola, yuk kita belajar bareng.